Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai belajar, coba perhatikan bajunya, jasnya apakah sudah rapi, jasnya, kemudian bajunya kalau belum masuk, silakan dimasukkan dulu. Jadi kita harus siap dulu. Ketika kita sudah siap, baru kita bisa menerima belajar dengan baik. Oke, jadi kita katakan bikin. Oke, bikin. Kalian kelas instruksi sudah bisa kita mulai belajar. Oke, ketua kelas siapkan. Seluruhnya, latihan siap, berat, hormat berat, berat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita sudah berdoa, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, apakah kamu cek dulu kawan kiri kanannya, apakah ada yang tidak masuk? Ya, siapa yang tak masuk? Ya, siapa yang tak masuknya? Oke, artinya apa kabarnya? Izin. Siapa lagi? Adria. Arzi. Ya. MC. Tidak. Satu. Ini izin apa ya? Ada suratnya? Oh, ya. Izin mengikuti lomba MTQ ya. Kita doakan teman kita ini supaya dia bisa menang di pertandingan MTQ se-Kecamatan Kuala Kampar. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, supaya menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita nyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Kalau minta satu orang untuk memimpin, jangan. Silakan duduk kembali. Pengajar silakan kembali. Ada namanya pembelajaran sosial nasional. Nah, Bapak melakukan mindfulness dulu kita. Mindfulness ini tujuannya supaya kita lebih relax, enjoy, lebih santai lagi. Oke? Mindfulness ini dengan menggunakan teknik stop. Tahu stop? Ya, stop itu artinya berhenti. Kita berhenti dulu sejenak dari pekerjaan kita. Kita relax dulu, santai dulu. Nah, sehingga akhirnya kita terbangun, kita lebih relax dan siap untuk belajar. Baik. Nah, sekarang kalau kita mau duduk yang paling nyaman sekali, duduknya yang merasa paling nyaman sekali. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan video yang ada di depan. Video yang di depan itu ada gambar kartun. Dan di sana sangat hijau sekali, banyak tumbuh-tumbuhan, kemudian sangat asli sekali. Nah, kamu bayangkan, kamu sekarang berada di daerah itu. Kamu berada di daerah air terjun. Kamu hilangkan beban kamu. Kemudian kamu bayangkan kamu berada di air terjun tersebut. Sekarang kamu pejamkan mata kamu, pejamkan matanya. Nah, kamu bayangkan kamu berada di air terjun tersebut. Kemudian kamu tarik nafas kamu, tahan, kamu hembuskan. Kamu tarik lagi, tahan, kamu hembuskan. Nah, sekarang kamu peluk diri kamu. Kamu peluk diri kamu. Kamu rasakan sentuhannya. Kemudian kamu usapkan bahu kiri kamu dengan tangan kamu. Terima kasih bahuku sudah ada menemaniku sampai saat ini. Kemudian tangan kiri mengusapkan bahu sebelah kanan. Terima kasih bahuku. Bahuku, perjalanan kita masih panjang. Dan bahuku sehat-sehat ya, selamat ya. Oke. Setelah itu kamu tarik nafas, tahan, kamu hembuskan, dan buka mata kamu. Kamu membuka lebih rileks lagi, lebih santai lagi, dan enjoy lagi. Silakan tinggal. Ada yang bisa membuka ungkapannya? Oke, kamu pergi. Lebih rileks dan siap-siap untuk mengikuti pelajaran dengan santai. Mindfulness ini, kalau seandainya betul-betul kita melaksanakan dengan baik, kita akan merasa lebih rileks dan siap untuk belajar dengan santai.
yaitu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita ada 6. Apakah kamu tambah atau cukup ini aja? Nah, cukup ya. Kita sepakati ini kesepakatan belajar kita. Kesepakati? Oke, kesepakati. Jadi kalau ada kesepakatan ini, maka harus kita taati, kita patuhi. Jangan dilanggar. Baik. Oke, motivasi soal ini adalah ide brilian itu kerja yang efisien. Artinya kita memiliki sesuatu inovasi baru untuk mempermudah pekerjaan kita. Kita lihat salah satu contohnya. Sering bawa barang berat dan lebar, inovasi teknologi ini sangat memudahkan pekerjaan yang sering membawa barang berat dan lebar. Namun untuk beban hidup sepertinya belum bisa. Alat ini terdapat 2 roda untuk membantu memindahkan barang, sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan 2 orang dapat dikerjakan sendiri dan tidak melelahkan. Alat ini mampu menahan beban sampai 500 kg lebih. Namun alat ini jangan lupa like, share, dan simpan. Semoga bermanfaat. Kira-kira dari video itu apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu tangkap? Oke, silakan Titik. Menurut saya, alatnya membantu pekerjaan manusia. Maupun suatu inovasi yang mempermudah pekerjaan manusia. Betul ya, betul. Kamu bisa memunculkan ide-ide yang brilian, kemudian bisa membantu pekerjaan sehingga efisien. Kalau efisien lebih cepat, lebih cepat, tepat. Pemerintah akan punya inovasi atau ide sehingga bisa nanti memunculkannya dan melaksanakannya khususnya ke pekerjaan kita. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat apa yang minggu lalu kita pelajari? Ayo. Itu gerak tumbuhan, misalnya endonom, hidrotropi, sama eksonom. Kita sudah mempelajari gerak pada tumbuhan, yaitu ada endoskopis jadi pengalir oleh air, eksonom dari luar, endonom dari dalam. Nah, kita lihat baca kira-kira gambar kiri dan kanan. Gambar kiri itu gambar apa kira-kira? Siapa yang bisa? Ya, coba perhatikan gambar kiri gambar apa? Seseorang yang menyiram guna. Alat bantu yang digunakan, alat penyiram disebut dengan pesawat. Oke, paham sampai sini ya? Belajar. Bapak sudah suruh kalian untuk baca bukunya di rumah, ya kan? Bapak kasih soal pintas dulu. Oke, terima kasih. Belajar kita yang pertama adalah menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami contoh usaha dan bukan usaha. Yang ketiga, menghitung nilai usaha dan daya. Yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, jadi tujuan kali ini mudah-mudahan kita bisa diskusi, kemudian tanya jawab sambil menjelaskan. Kalau ada yang bertanya silakan. Oke? Baik, lanjut. Nah, perhatikan ke depan. Kira-kira ini gambar apa kira-kira? Siapa yang bisa? Oke, coba. Anak yang sedang mendorong itu. Kalau kita lihat, betul ya, itu adalah ada gambar seorang anak yang mendorong meja. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan usaha? Termasuk usaha tidak kira-kira ini? Oke, jawabnya. Disebut usaha karena meja yang didorong ke tempat meja ini. Katanya dia termasuk usaha karena dia berpindah tempat dari titik awal ke titik yang lain. Betul? Oke, kita lihat dulu gambar berikutnya. Itu adalah jumlah energi yang diberikan untuk memindahkan suatu benda dan objek. Artinya ada energi yang dikeluarkan, ada objek yang berpindah. Oke, ada objek yang berpindah. Ketika mendorong meja tadi ada energi yang dikeluarkan? Meja yang berpindah? Ketika ada dua cakupan ini maka dia disebut dengan usaha. Paham ya? Oke. Jadi konsep usaha itu ada energi yang dikeluarkan, ada benda yang berpindah. Oke. Nah, kalau ketika energi yang dikeluarkan usaha juga usaha bagaimana? Jika energi dikeluarkan sedikit, maka usahanya akan Ya, ini konsep dari usaha. Jadi kalau gayanya energinya besar, maka perpindahannya usahanya juga berusaha. Paham sampai sini? Nah, supaya kamu lebih paham lagi dengan usaha, kamu minta 2 orang untuk praktekkan. Coba kamu dorong dinding 1, 2, 3. Nah, coba kamu dorong dinding ini. Nah, kamu minta 1 orang nanti kira-kira yang dilakukan oleh Angga Zaki Kematika ini termasuk konsep usaha atau tidak kira-kira? Oke. Coba kamu dorong dindingnya dalam hitungan 5 detik. 1, 2, kuat. 3, 4, 5. Oke, silakan dulu. Oke, silakan dulu. Jadi Angga dorongnya pakai tenaga? Oke. Berarti ada energi yang dikeluarkan, ya kan? Siapa yang bisa kira-kira ini masuk usaha atau bukan? Oke, baik. Karena itu usaha. Kenapa bukan usaha, Ben? Karena kan walaupun mereka sudah melakukan energinya, tapi ini
berpindah tempat. Maka dia bukan. Sah. Kasih plus untuk. Betul sekali yang dijawab. Nah, contoh lain lagi. Perhatikan video berikut. Yang dua yang jatuh dari pohon, kira-kira ini sama atau tidak? Saya bisa melakukan. Oke, silakan. Ya berbeda tempat berbeda tempat dan titik asal berbeda tempat dan titik lain. Dia berbeda tempat berbeda tempat dan titik asal titik lain. Kemudian ada gaya yang ini dulu kan? Oke, gaya apa kira? Oke, betul sekali. Kasih betul sekali. Oke, jadi dari video pertama itu ada gambar buah yang jatuh ya kan? Benar gini ya? Misalnya ada. Ketika kita lihat di atas bawah ada namanya gaya grafik. Kemudian dia berpindah dari atas ke bawah. Ya, dia berpindah maka disebut dengan usaha. Oke, lanjut. Oke, coba lagi. Alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Nah, jadi pesawat sederhana itu adalah alat yang mempermudah pekerjaan manusia. Apa aja kira-kira dibahasnya? Oke, satu. Kira-kira mempermudah? Bisa kita mulai tangan? Ya, mungkin sesuatu yang mempermudah maka dikatakan dia adalah pesawat sederhana. Dalam pesawat sederhana itu ada 4 bagian. Apa kira-kira bagian itu? Bagian simpel. Coba bisa. Ya. Bagian apa jenis? Oke, coba jenis. Ada katrol, roda berporos, bidang miring dan Ya, ada 4 jenis dari pesawat sederhana. Jadi kalau yang seperti sabu juga pesawat sederhana memudahkan. Tapi apakah dia termasuk jenis ini? Ada katrol, bidang miring, ada juga ada berporos dan bokok. Oke, nah itu berarti pesawat sederhana itu bagi atas 4 jenis. Oke. Nah kita lihat video. Video pertama. Seorang Bali pasang dengan batu ya. Kira-kira tadi dia melakukan mengangkatnya dengan manual atau udah alat kira-kira? Pesawat sederhana tadi, video tadi. Dia mengangkat manual kan? Nah, kira-kira apa yang bisa solusi yang kita berikan kira-kira? Oke, ada yang bilang sebuah apa lagi? Kalau dia mau bawa itu menggunakan apa? Kalau tadi kan angkat kan? Tentu bisa sakit kan ya? Ya. Oke, kira-kira gerobak itu termasuk jenis apa? Ya, pesawat sederhana jenis mana? Katrol kah? Bidang miring itu atau roda berporos? Oke, benar? Oke, berapa roda apa? Angkong atau gerobak sehingga mempermudah dia kan? Masukkan ke gerobak dia tinggal doang. Oke, kemudian kedua ada barang ke dalam truknya, ya kan? Kalau dia yang satu-satu, berat, ya kan? Apa kira-kira solusinya kira-kira? Ya, jangan termasuk jenis apa? Oke, betul sekali. Termasuk tidak miring. Jadi paham ya? Kita lihat gambarnya kita sudah paham. Ini menggunakan prinsip tidak miring, ini menggunakan roda berporos. Kira-kira kita masuk apa kira-kira? Oke. Nanti ada teman-teman kira-kira ya, betul sekali. Nah, ingat kalau mengukir dia ada titik tumpu di tengah-tengahnya maka dikatakan dia mengukir. Contoh gunting ada titik tumpu di tengah-tengahnya, maka dikatakan dia mengukir. Biasanya digunakan untuk memindahkan disebut dengan tuas atau oke, paham sampai di sini? Ada 4 jenis coba sebutkan tadi. Pertama, katrol. Kedua, berporos. 3, 4. Paham ya? Sama gerakan. Kopi, saya, Bunda. Oke. Nah, sekarang aturannya asal ada kalimat Bunda itu tidak usah dibunyikan. Oke. Siapa yang tidak konsentrasi nanti kita kasih apa? Oke. Bisa? Atau aja kita nyanyi tapi ketika ada kata Bunda kita
hilangkan ya. Oke? 1, 2, 3. Topi saya. Oke. Topi saya. Silakan duduk kelompok, kita diskusi kelompok. Bapak kasih waktu 2 menit duduk dengan kelompoknya yang sudah Bapak bagikan. Silakan duduk. Saling berhadapan silakan. Ini nomor 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, perhatikan ke depan. Bapak akan berikan LKPD. Bapak itu LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kamu nanti silakan baca petunjuknya. Kemudian jawab pertanyaannya. Kemudian buat sebuah kesimpulan dengan poster atau infografis atau bebas saja terserah. Kira-kira kalian mau punya apakah map kita konsep boleh atau poster boleh. Ini bebas tergantung dari kelompok masing-masing. Oke, Bapak di sini. Oke, bagikan ke KPD. Ya, boleh di bawah. Bagian bawah boleh. Di bawah sini aja. Jawabannya boleh tidak? Boleh. Nah, Bapak ada sudah bawa misal sederhana, misalnya seperti gunting. Nah, bisa silakan keluar, silakan keluarkan, kemudian kamu amati. Nah, kira-kira dia masuk jenis apa kira-kira? Oke, silakan dikerjakan. Jika semuanya ada tabel kan, ada jenis kegiatan, ada jenis sederhana, kemudian lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat atau tangan. Nah, jenis kegiatan ini misalnya apa? Misalnya ketika kita foto kertas, kalau tuliskan foto kertas, jenis sederhananya apa kira-kira? Apakah dia bilang mirip? Apakah dia karton? Nah, tuliskan di sana. Baru lebih mudah alat atau tangan? Kamu tulis. Kalau yang mudah alat, kamu tulis alat. Kalau tangan, tulis tangan. Untuk LKPD-nya, itu kan ada buat produk ya kan? Kamu buat di sini ya. Nah, buat di poster ini. Nah, buat semenarik mungkin. Baik, pertanyaan yang nomor 6. Dengarkan semuanya. Yang pertanyaan nomor 6. Buatlah resume dari usaha dan sederhana dengan konsep masing-masing tergantung dari kesepakatan kelompok. Artinya boleh buat poster, boleh buat infografis, boleh buat main-main atau beta konsep. Nah, itu terserah mau yang mana. Kamu buat di kertas ini. Nah, buat yang bagus. Nanti kamu presentasikan ke depan nanti. Oke? Oke. Waktunya tinggal 10 lagi. Bagi tugasnya, satu yang tuliskan di LKPD, satu yang membuat poster. Nah, ini terserah. Ini kan ada yang apanya, pemain-pemainnya. Satu aja. Mana kira-kira? Itu boleh juga. Ya, bebas. Sesuai dengan tema kita. Kita contoh. Itu ada gambar di LKPD-nya. Nah, kamu tentukan kira-kira dia jenis apa kira-kira? Apakah dia bidang miring atau dia nakal atau ada boros ataupun dia pemungkit. Bapak koreksi, Bapak mau melihat jawabannya lengkap atau tidak dari masing-masing kelompok. Yang pertama, yang kedua, kemudian amati dengan baik, udah betul belum, udah tepat belum jenis-jenisnya. Misalnya parang, apakah dia masuk ke katrol atau apakah dia masuk ke bidang miring, sudah tepat belum gitu. Kemudian yang ketiga, produknya ini udah koreksi nanti. Nah ya, nanti nomor 2 maju ke depan. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Amatilah sekeliling lakukan pengamatan terhadap berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan oleh Anda maupun orang-orang di sekitar Anda. Berlomba berporos menggunakan alat.
tangga bintang miring. Gunting kuku pengukit. Dorong meja dengan gaya 100 M. Meja berpindah 100 M. Bukan. Usaha. W sama dengan F kita S sama dengan 100 kali 10 sama dengan 1000 jadi P sama dengan W per T sama dengan 1000 atau 10 sama dengan 1000 bagi 10 sama dengan 100 watt. Saya bisa menyampaikan karena terbagi menjadi 4 yaitu tuas yang miring, patrol, roda poros. Sedangkan tuas terdiri dari tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Dan katrol terdiri dari katrol bebas, katrol tetap, dan katrol aktif. Jika ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bisa mengulang nomor 3 dan nomor 4 karena penjelasannya itu menurut kelompok tadi ini kurang. Jadi kami kurang paham. Jenis kegiatan membersihkan kelas. Ini pesawat sederhana. Sapu. Kemudian dilakukan dengan menggunakan alat. 4. Menggunting kuku. Jenis pesawat sederhana, gunting kuku. Kemudian dilakukan dengan menggunakan alat. Gunting kuku termasuk dalam jenis pesawat sederhana mungkin. Budi mendorong meja dengan gaya 100 N. Meja berpindah 1 N, satukan T garis 10. W sama dengan F tak S sama dengan 100 kali 10 sama dengan 1000 J. P sama dengan W bagi T sama dengan 1000 bagi 10 sama dengan 1000 watt. Apakah dapat bisa diterima? Baiklah, saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa satuan dari usaha? Yaitu apa satuan dari usaha? Satuan dari usaha adalah watt dengan watt sama dengan daya sama dengan joule. Kalau usaha itu joule ya. Nah, satu adalah joule. Oke. Apakah jawaban bisa diterima? Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Oke, sudah tutup. Demikian. Sampai di saja dari kami dan jika ada salah silap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan kelompok 1, jelaskan ulang soal nomor 4 ini 3 dan 4. Nah, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kan tabel ya. Jenis kegiatan itu tuh gunanya apa yang misalnya digunakan untuk apa? Motor. Ya. Jenis pesawat sederhana ini maksudnya jenisnya. Maksudnya bukan alatnya ya. Maksudnya kalau dia bidang miring, dia bidang miring. Oke. Tadi jawabannya seperti itu? Perbaiki. Nah, kemudian lebih mudah dilakukan dengan menggunakan apa kira-kira? Alat atau dengan manual? Nah, alat yaitu gunting. Baru kamu Inggris. Oke. Paham ya? Misalnya contoh nomor 2 lagi. Memotong kue. Nah, jenis pesawat sederhana apa kira-kira? Bidang miring. Oke. Lebih mudah menggunakan alat. Nah, apa alat yang kalau memotong kue biasanya seperti? Bisa. Paham sampai sini? Oke. Nah, kemudian soal nomor 4. Oke, berarti kan semuanya biar paham. Nomor 4, kita lakukan dulu namanya analisis soal. Kita buat dulu tiket. Apa itu tiket? Oke, diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Gayanya berapa? Oke, diketahui dari soal gayanya 100. Kemudian delta S-nya perpindahannya 10. Kemudian waktunya berapa? 10? Oke. Kemudian apa yang ditanya di soal? Ya, usaha. Berarti W. Nah, usaha tadi mau rumusnya, siapa masih ingat? Oke, coba. F kali delta S. Rumus
rumus dari usaha W sama dengan F dikali delta S. Usaha sama dengan gaya dikali delta S. Oke, gayanya berapa? Gayanya berapa? Oke, delta S nya? Oke, hasilnya? Satuannya adalah 2. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Pak Lutfi. Baiklah, ini hasil diskusi kami, yaitu soalnya apa yang dimaksud dengan usaha, daya dan keselamatan. Yang dimaksud dengan usaha adalah misalnya energi yang digunakan, gaya untuk memindahkan suatu benda. Siapa untuk kelompok 1? Silakan duduk kembali. Oke, kelompok 1 tadi menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Apa pengertian dari persoalan sederhana? Yaitu mempermudah pekerjaan. Kemudian yang dikatakan usaha, ada energi yang dikeluarkan dan dia berbeda. Bendanya berbeda. Kemudian dikatakan usaha dan bukan usaha. Yang dikatakan usaha ada 2 aspek. Ada energi yang dikeluarkan, ada juga yang perpindahan tempat. Kemudian apa lagi tadi? Kalau yang bukan usaha, dia tidak ada salah satunya maka dikatakan bukan usaha. Oke, sampai di sini paham? Selanjutnya kesimpulan. Kira-kira apa yang kamu pahami pada pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Coba. Kan banyak tadi kan dari pengertian pesawat sederhana, usaha, bukan usaha, kemudian jenis-jenis dari pesawat sederhana, kemudian rumusnya. Apa yang kamu dapatkan? Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Ibu, ya itu mau katakan. Silakan. Apa yang ingin dapatkan? Tadi ini. Oke. Saya akan menyimpulkan apa yang saya sudah paham. Saya bisa mengetahui apa itu usaha dan apa itu bukan usaha. Seperti rumus-rumus dan pengertian sederhana alat yang membantu pekerjaan mesin. Dari Baik, yang saya dapatkan pada hari ini adalah saya bisa mengetahui uji pemahaman sesudah. Nah, kalian menjawab kuis. Bagikan kuisnya. Oke, silakan tulis nama. Nah, selanjutnya ini refleksi. Oke, refleksi ini bagaimana perasaan kamu dengan perasaan dan apa hal yang menarik kira-kira. Kemudian apa yang perlu diperbaiki. Nah, silakan Pak bagikan dengan kawan-kawannya. Ya, satu. Kemudian nanti tempelkan yang karton ini ya. Nah. Oke, dan silakan dikumpulkan refleksinya, tempelkan di karton. Nah, nanti Bapak baca, kita baca sama-sama. Bapak bacakan refleksinya. Oke, kita lihat refleksi yang kalian tulis. Pertama dari Arifin, bagaimana perasaannya? Perasaan Arifin Cina. Hal apa yang paling menarik? Kalau Arifin yang menarik adalah mengikuti SBG. Apa yang perlu diperbaiki? Suaranya di berapa ini? Dikecilkan lagi, terlalu keras suaranya. Oke, itu menurut? Oke, kasih plus untuk Arifin. Kita lihat lagi, kita cak sama yang mau kita bacakan. Sudah baca panjang nih. Afni Kurniawan. Oke, dari Afni kita lihat, kita bacakan. Perasaannya bagaimana? Perasaannya sangat senang bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, senang ya. Kemudian yang kedua, hal apa yang paling menarik bagi saya saat melakukan SBG saat tanya jawab. Oke, boleh. Apa yang perlu diperbaiki? Nah, susunan kelompok mejanya yang perlu diperbaiki. Oke, boleh. Nanti kita perbaiki. Baca kembali bukunya tentang keuntungan mekanisme. Oke, pembelajaran kita pada hari ini lebih dan kurang Bapak maaf, ketua kelas tolong disiapkan. seluruhnya perhatian siap-siap, amanat, tegak-tegak, memberi salam.